Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadette Revalda Liko Buga, biasa dipanggil Valda, dari kelas 8B nomor urut 6. Kali ini saya akan menunjukkan tentang video sumatif penilaian bahasa Indonesia dengan topik teks resensi buku fiksi oleh Ibu Graciela Tesalonika Simatupang. Buku fiksi yang akan saya resensikan berjudul Serangkai, karya Valerie Patkar, yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2021 oleh PT Buana Ilmu Populer dengan jumlah halaman 400. Valerie Patkar adalah seorang penulis muda asal Indonesia kelahiran 1995. Ia mulai dikenal lewat karya-karyanya di Wattpad sejak tahun 2016. Novel debutnya Clarice sukses besar hingga diterbitkan secara fisik dan menjadi bestseller. Valerie Patkar juga dikenal lewat novel-novel puitis dan emosional seperti Clarice, Non-Versation, Serangkai, dan Luka Cipta. Valerie mendirikan komunitas Dunia Loversation sebagai ruang berbagi dan berefleksi, serta masih aktif menulis dengan karya terbarunya tengah-tengah tahun 2025. Salah satu buku yang ia tulis ialah Serangkai yang terbit pada tahun 2021 yang bercerita tentang kepedihan masa lalu yang tak dapat dilupakan oleh setiap tokoh dalam cerita tersebut. Menceritakan tentang perjuangan setiap tokoh untuk melupakan setiap kisah masa lalunya dan mengikhlaskannya. Kisah ini diambil dari pengalaman asli sang penulis, terkhususnya sang ibu. Novel ini bercerita tentang seorang dokter bernama Divas yang sangat keras kepala dan tegas yang bertemu dengan seorang pembalap dari Indonesia, yaitu Kai Devera dari tim Behind. Kisah mereka bermula saat Divas menggantikan temannya Nima untuk menjadi dokter atau tim medis dari tim Behind. Pada awalnya, Divas meminta Devera untuk tidak mengikuti kualifikasi karena kesehatannya yang cukup buruk. Tetapi Devera terus meyakinkan dirinya untuk mengikuti kualifikasi, dan akhirnya pada hari kualifikasi Devera tetap mengikutinya. Pada akhirnya terjadi suatu kecelakaan besar yang menimpa Devera. Untungnya ada Divas yang sigap menyelamatkan Devera dari mautnya. Walaupun Divas harus mendapatkan sebuah luka bakar di tangan kirinya. Akhirnya Devera diminta untuk rehat hingga pertandingan selanjutnya. Hubungan Devera dan Divas sangatlah cukup rumit bagi mereka karena mereka sama-sama menyembunyikan kepedihan yang cukup dalam di hati mereka. Tetapi mereka tetap bisa menghadapinya. Diawali dengan Devera yang melepaskan kepergian mantan kekasihnya yaitu Claire bersama dengan orang lain dan mulai membuka hati untuk Divas. Tetapi Divas, ia masih harus melawan masa lalunya yang cukup dalam dan ia tidak pernah membuka hatinya untuk siapapun. Zakio, kakak laki-laki Divas, yang menjadi alasan mengapa Divas tidak pernah membukakan hatinya untuk orang lain. Zakio adalah kakak laki-laki yang sangat menyayangi adiknya. Ia akan melakukan apapun hanya demi adiknya. Tetapi Zakio memiliki sebuah kanker bernama mastoid. Ia tidak pernah memberitahukannya kepada Divas. Ia hanya mau menghabiskan waktu bersama Divas. Akhirnya Divas mengetahui penyakit Zakio 1 minggu sebelum kepergian Zakio. Hal ini membuat Divas sangatlah terpukul dengan kepergian kakaknya hingga ia sendiri tidak dapat melupakannya. Tetapi dengan kehadiran seorang Devera yang terus meyakinkan Divas untuk menerima kepedihan masa lalunya, membuat Divas menjadi menyadari bahwa ia harus melepaskan kesedihan yang terus ia pendam. Pada akhirnya, Divas bisa menerima setiap kenangan, kepedihan, dan kesedihan yang terus ia pendam dan mulai membuka lembaran baru bersama dengan Devera. Karakter utama pada buku ini, yaitu Devera dan Divas, memiliki kisah hidup yang cukup sama. Mereka sama-sama digambarkan sebagai seseorang yang belum menerima diri mereka sendiri dan masih terjebak di dalam kenangan masa lalu.
Devera digambarkan sebagai seorang pembalap yang luar biasa tetapi memiliki konflik batin yang cukup dalam. Devera digambarkan sebagai orang yang cukup tegar, kuat, dan luar biasa. Namun ia menanggung beban yang berat, yaitu rasa penyesalan dan kehilangan. Hal ini disebabkan karena kepergian mantan kekasihnya, yaitu Claire, yang membuat ia merasa menyesal dan rasa kehilangan. Tetapi pada akhirnya Devera dapat meyakinkan dirinya untuk kuat dan untuk terus maju. Akhirnya, Devera dapat jujur dengan perasaannya sendiri tanpa memaksakan dirinya lagi. Dari Devera, pembaca dapat belajar bahwa kita harus hidup jujur terhadap diri sendiri dan perasaan kita sendiri, serta mengikhlaskan kepergian orang lain dan menerimanya untuk pergi bersama dengan orang yang ia cintai. Sedangkan Dives adalah seorang yang cukup keras kepala, tegas, dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Tetapi di sisi lain, Dives adalah seorang yang akrab dengan kesepian dan adalah sosok yang berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri. Dives berusaha untuk memulihkan dirinya dari setiap kenangan bersama kakaknya Zakio. Tetapi dari kehilangan tersebut, ia belajar untuk terus menghargai setiap orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Dari Dives, pembaca dapat belajar untuk terus menyayangi setiap orang yang ada di dunia ini. Dari Dives juga kita dapat belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan serta keadilan. Dari dua tokoh di atas, kita dapat belajar bahwa kesedihan hanya akan membuat kita hidup hanya untuk kesedihan tersebut. Tetapi dari mereka juga kita dapat belajar bagaimana cara hidup untuk melepaskannya dan menerimanya. Dua tokoh tersebut mengajarkan kita untuk hidup dalam kejujuran, keikhlasan, dan rasa kepedulian serta rasa saling mengasihi. Seperti yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita untuk terus jujur dan peduli serta terus mengasihi satu sama lain. Kekurangan dari novel ini ialah dapat membuat pembaca sedikit bingung dengan ceritanya karena memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, apalagi bagi orang yang tidak selalu membaca buku. Novel ini juga memiliki istilah Formula One yang akan kurang dimengerti oleh para pembaca, terkhususnya para pembaca yang tidak mengenal tentang dunia pembalapan. Novel ini juga memiliki kata yang kurang pantas didengar dan bagian-bagian yang kurang pantas seperti kematian dan perkelahian. Kelebihan dari novel ini ialah kita dapat mengambil banyak pelajaran tentang bagaimana cara kita untuk menerima masa lalu atau kenangan pahit yang kita punya tentang ditinggal oleh seseorang yang kita sayangi. Serta novel ini juga dapat membuat para pembaca memiliki kosakata Indonesia yang baru lewat kata-katanya atau kalimatnya yang sangatlah puitis. Dengan novel ini juga kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang yang bertanggung jawab dan jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Novel ini sangatlah cocok bagi para pembaca yang masih menyimpan kepedihan masa lalunya. Dengan novel ini, para pembaca dapat diajak untuk terus berusaha melupakan dan menerima setiap kepedihan di dalam hati mereka. Novel ini juga cocok untuk para pembaca yang masih berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri. Dengan kalimat yang puitis dan baku, novel ini dapat menambah banyak kosakata bagi para pembaca. Dari novel ini, kita dapat belajar bagaimana menjadi seseorang yang mengikhlaskan, menerima, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Novel ini juga mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan jujur serta mengikhlaskan apa yang telah pergi dari hidup kita, dan mengajarkan bagaimana cara kita untuk mengasihi sesama kita sekalipun ia adalah orang asing. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera dan salam untuk kita semua.